Diah dan Banyu adalah gambaran pasangan muda yang ideal. Mereka bertemu di sebuah acara kampus. Diah yang supel dan ceria, Banyu yang tenang dan penyayang. Cinta mereka tumbuh perlahan, bersemi dalam kesederhanaan dan saling pengertian. Setelah 3 tahun berpacaran, mereka memutuskan untuk menikah. Rumah tangga mereka bagaikan taman yang sedang mekar. Banyu adalah seorang arsitek muda yang sedang meniti karier, sementara Diah, seorang desainer interior, sibuk menata rumah impian mereka. Setiap sudut rumah kecil mereka dihiasi dengan tawa, obrolan ringan, dan sentuhan-sentuhan cinta. Malam-malam mereka dipenuhi cerita-cerita tentang rencana masa depan, impian untuk memiliki anak, dan janji untuk selalu saling mendukung. Mereka sering menghabiskan waktu luang dengan menjelajahi kafe-kafe baru, hiking di pegunungan, atau sekadar menonton film di rumah sambil berpelukan. Bagi dia, Banyu adalah segalanya, sahabat, kekasih, dan belahan jiwa. Hubungan mereka begitu harmonis, seolah tak ada satupun badai yang bisa menggoyahkan fondasi cinta yang telah mereka bangun. Perubahan mulai terasa saat Banyu mendapatkan proyek besar di luar kota, sebuah kompleks perumahan mewah di daerah pinggiran yang agak terpencil. Proyek ini menuntut Banyu untuk sering berada di lokasi, kadang hingga larut malam. Awalnya dia memahami. Ia tahu Banyu bekerja keras untuk masa depan mereka. Namun, seiring waktu, perubahan itu semakin nyata. Banyu mulai sering pulang terlambat, bahkan terkadang menginap di lokasi dengan alasan pekerjaan mendesak. Ia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan sorot matanya yang dulu hangat kini seringkali tampak kosong dan jauh. Sentuhan-sentuhan Banyu terasa dingin, pelukannya hambar, seolah tubuhnya ada di sana, namun jiwanya tidak. Dia mencoba bertanya, mencari tahu. "Ada apa, Mas? Kamu kelihatan capek sekali akhir-akhir ini." Banyu hanya akan menjawab singkat, "Tidak apa-apa, sayang. Hanya pekerjaan." Namun, dia merasakan ada yang salah. Aroma yang berbeda sering tercium dari pakaian Banyu. Bukan aroma parfum wanita, melainkan bau melati, busuk, dan dupa yang samar menyeruak setiap kali Banyu berada di dekatnya. Awalnya dia mengira itu hanya bau dari lokasi proyek yang mungkin dekat dengan tempat sesajen atau pemakaman. Ia mencoba mengabaikannya, namun firasat buruk terus menghantuinya. Suatu sore, dia memutuskan untuk membawakan makan siang untuk Banyu di lokasi proyek. Ia ingin memberi kejutan dan mungkin menghabiskan waktu sebentar bersamanya. Ketika ia tiba, suasana di sana cukup sepi. Beberapa pekerja masih beraktivitas, namun Banyu tidak terlihat. Dia berjalan menyusuri area bangunan yang sedang dalam tahap konstruksi, mencoba mencari suaminya. Di balik tumpukan material bangunan, dia mendengar suara-suara aneh. Bukan suara pekerjaan, melainkan gumaman pelan yang bernada ritual, bercampur desiran angin. Penasaran dan sedikit takut, dia mengintip. Di sebuah sudut yang agak tersembunyi, di bawah pohon beringin tua, ia melihat Banyu. Suaminya sedang duduk terpekur di hadapan seorang wanita. Wanita itu berambut panjang terurai, mengenakan kebaya hitam sederhana, dan wajahnya sangat pucat. Matanya tajam, memancarkan energi aneh yang membuat dia merinding. Wanita itu adalah Arum Dalu. Arum Dalu tidak sedang berbicara biasa dengan Banyu. Jari-jari lentiknya menari-nari di udara di sekitar kepala Banyu, dan bibirnya berkomat-kamit melafalkan sesuatu yang dia tidak pahami. Di depan mereka tampak sebuah sesajen kecil berisi bunga-bunga layu, kemenyan yang berasap, dan beberapa tetesan cairan merah yang kental. Jantung dia mencelos. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya, hawa yang sama dengan yang sering ia rasakan saat Banyu berada di dekatnya belakangan ini. Itu bukan aroma melati biasa, itu adalah aroma melati busuk yang sering digunakan dalam ritual sihir.
Dia tidak mendengar apa yang diucapkan Arum Dalu, tapi ia melihat dengan jelas bagaimana pandangan Banyu yang awalnya masih sedikit ragu, perlahan-lahan berubah menjadi kosong, seolah jiwanya ditarik keluar. Wajah Banyu memucat dan tubuhnya terlihat lemas. Arum Dalu tersenyum puas, senyum tipis yang penuh kemenangan. Dia segera mundur, bersembunyi di balik tumpukan material. Ia tidak berani mendekat. Rasa takut dan jijik bercampur aduk di dadanya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun ia yakin ini bukan hal yang baik. Banyu telah terpikat oleh sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar perselingkuhan biasa. Sihir pelakor itu telah mulai bekerja, mengikat suaminya dengan benang-benang tak kasat mata. Sejak hari itu, dia tahu bahwa ia tidak hanya berjuang untuk merebut kembali hati suaminya, tetapi juga untuk menyelamatkan jiwanya dari cengkeraman Arum Dalu. Suatu malam, dia mencoba mendekati Banyu mencari kehangatan yang dulu selalu ada. Namun, Banyu hanya menatapnya dengan pandangan hampa, lalu berbalik memunggungi dia, seolah dia tak lebih dari bayangan di dinding. Hati dia hancur berkeping-keping. Ia tahu ada yang salah. Ini bukan hanya masalah perselingkuhan biasa. Keesokan harinya, dia melacak ponsel Banyu diam-diam. Dan di sanalah ia menemukan sebuah alamat di pinggiran kota, di sebuah gang sempit yang gelap, tak jauh dari makam tua yang terkenal angker. Jantung dia berdebar kencang. Ia memutuskan untuk datang sendiri. Rumah itu terlihat kuno, dengan cat kusam dan tanaman merambat yang tumbuh liar. Aura mistis langsung menyergap begitu dia melangkahkan kaki. Dari celah jendela yang sedikit terbuka, dia bisa mendengar suara-suara aneh. Bukan suara tawa atau bisikan mesra, melainkan gumaman mantra-mantra yang samar dan desisan yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia mengintip. Di tengah ruangan berdiri seorang wanita yang sama yang dia temui di lokasi proyek. Rambutnya panjang, terurai hingga mata kaki, kulitnya pucat pasi, dan matanya merah menyala seperti bara api. Kali ini dia sudah tahu nama wanita itu, Arum Dalu, bisik dia mengenali nama yang sering disebut-sebut sebagai dukun santet paling ditakuti di kota itu. Konon ahli dalam ilmu sihir pelakor. Sihir yang mengikat jiwa, mengikis cinta, dan menghancurkan kebahagiaan rumah tangga demi obsesi picik. Di depannya, Banyu kembali duduk terpekur, pandangannya kosong, tubuhnya lemas tak berdaya. Wanita itu menorehkan sesuatu di dahi Banyu dengan jari-jarinya yang panjang dan kurus. Dia hampir menjerit saat melihatnya. Dia mundur perlahan, ketakutan mencengkeramnya. Ia tahu ia harus membawa Banyu pergi, tapi bagaimana? Wanita itu terlalu kuat. Dia bergegas pulang, pikirannya kacau balau. Setelah menyaksikan kengerian di rumah Arum Dalu, dia kembali ke rumahnya dengan tubuh gemetar dan hati yang remuk redam. Udara malam terasa menusuk tulangnya, namun rasa dingin itu tak sebanding dengan kegelisahan yang mencengkeram jiwanya. Ia tak bisa tidur. Bayangan Arum Dalu dengan mata merah menyala dan tangan kurusnya yang mengukir sesuatu di dahi Banyu terus menghantui. Ini bukan hanya perselingkuhan, ini adalah penculikan jiwa. Pagi menjelang, matahari terasa hambar di mata dia. Ia tahu ia harus bertindak. Pikirannya melayang pada satu nama. Mbah Warsini, neneknya yang tinggal di sebuah kampung terpencil di kaki gunung. Mbah Warsini selalu dikenal sebagai wanita tua yang bijaksana dengan pengetahuan mendalam tentang hal-hal yang tak kasat mata, warisan dari leluhurnya. Meskipun dia jarang mengunjungi neneknya, instingnya mengatakan bahwa Mbah Warsini adalah satu-satunya harapan. Dia segera menyiapkan tas kecil berisi beberapa pakaian dan bekal. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan tetangga terdekat. Ketakutan akan Arum Dalu membuatnya ekstra hati-hati. Ia merasa seolah mata-mata wanita itu mengawasinya dari setiap sudut. Perjalanan ke kampung Mbah Warsini tidaklah mudah. Kampung itu terletak cukup jauh,
melewati jalanan berliku dan sempit di tengah hutan jati yang lebat. Dia memilih naik bus antar kota, berharap bisa mencapai sana sebelum gelap. Sepanjang perjalanan, hati dia diliputi kecemasan. Setiap wajah yang ia lihat di bus terasa mencurigakan. Setiap kali bus mengerem mendadak, ia tersentak, membayangkan bayangan Arumdalu muncul di hadapannya. Pukul 3 sore, dia akhirnya turun di sebuah persimpangan jalan setapak. Dari sini, ia harus berjalan kaki. Udara di sini terasa lebih segar, bercampur aroma tanah basah dan dedaunan hutan. Namun, kesunyian hutan justru menambah ketakutannya. Suara gesekan daun tertiup angin terdengar seperti bisikan misterius, dan setiap bayangan pohon yang melambai-lambai menyerupai sosok menyeramkan. Apa yang akan Mbah Warsini katakan? Batin dia. Apakah ia bisa menolong Banyu? Atau apakah ini sudah terlambat? Dia terus melangkah, kakinya mulai terasa pegal, namun ia tak peduli. Tekadnya untuk menyelamatkan Banyu lebih besar dari rasa lelahnya. Ia membayangkan senyum Banyu, tawa mereka, janji-janji yang pernah mereka ukir bersama. Kenangan indah itu menjadi bahan bakar semangatnya. Matahari mulai condong ke barat saat dia akhirnya melihat atap-atap rumah yang samar-samar di kejauhan. Kampung Segar Alam, begitu nama kampung neneknya. Meskipun kecil dan terpencil, kampung itu memancarkan aura ketenangan. Beberapa penduduk kampung yang berpapasan dengannya menatap dia dengan ramah, namun dia hanya membalasnya dengan senyum tipis, terlalu lelah dan cemas untuk berbasa-basi. Akhirnya dia tiba di depan rumah Mbah Warsini. Sebuah rumah panggung sederhana terbuat dari kayu jati tua dengan halaman depan yang ditanami berbagai jenis tanaman obat, aroma rempah dan bunga melati semerbak tercium di udara. Jendela rumah terbuka lebar memperlihatkan kesibukan Mbah Warsini yang sedang meracik sesuatu di dapur. Dia melangkahkan kaki ke teras. "Mbah," panggilnya, suaranya serak menahan tangis. Mbah Warsini menoleh. Wajahnya yang keriput dan penuh kearifan tampak terkejut, namun dengan cepat berubah menjadi ekspresi prihatin saat melihat wajah dia yang sembab dan mata merah. Dia enduk, "Ada apa? Kenapa kau kemari?" tanya Mbah Warsini mendekati dia. Dia tak bisa menahan lagi. Air matanya pecah, mengalir deras membasahi pipi. Ia memeluk Mbah Warsini erat, mencurahkan semua ketakutan dan kepedihannya. Mbah Warsini membiarkan dia menangis, mengelus rambut cucunya dengan lembut. "Tenang, enduk, tenang," bisik Mbah Warsini. "Ceritakan pada nenek, apa yang terjadi dengan Banyu?" Di bawah temaram lampu minyak, dengan ditemani secangkir teh jahe hangat buatan Mbah Warsini, dia menceritakan semuanya. Mulai dari perubahan sikap Banyu, penemuan alamat Arumdalu, hingga kengerian yang ia saksikan di rumah dukun itu. Mbah Warsini mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan sesekali pula matanya memancarkan kemarahan. "Itu ilmu Arumdalu, enduk," ujar Mbah Warsini dengan suara berat setelah dia selesai bercerita. "Ilmu hitam yang mengikat sukmanya suami. Sihir pelakor yang kejam. Tidak bisa dilawan dengan kekuatan fisik, harus dengan kekuatan batin." Mbah Warsini menjelaskan bahwa Arumdalu menggunakan sihir pelet hitam yang sangat kuat, seringkali melibatkan tumbal dan ritual-ritual pemanggilan makhluk halus. Pelet ini tidak hanya membuat seseorang terobsesi, tetapi juga mengikat jiwa si target, menjadikannya budak tanpa kehendak. Mbah Warsini menyuruh dia untuk mencari 3 benda. Tanah dari makam keramat yang dihuni arwah baik, air dari 7 sumber mata air suci, dan bunga kantil yang tumbuh di malam hari. Dia mengikuti petunjuk Mbah Warsini. Malam itu dia menyelinap ke makam keramat, jantungnya berdebar kencang di setiap langkah. Bau tanah basah dan melati busuk terasa pekat. Ia menggali sedikit tanah dari gundukan makam yang paling tua, berdoa dalam hati. Kemudian ia berkeliling ke 7 sumber mata air yang berbeda, mengisi botol-botol kecil dengan air jernih. Terakhir, ia mencari bunga kantil di malam hari di bawah cahaya bulan sabit yang tipis.
ia menemukan sebuah pohon kantil tua di tepi sungai. Bunganya memancarkan aroma manis yang menusuk. Dengan ketiga benda itu, dia kembali ke rumah Mbah Warsini. Mbah Warsini mulai melakukan ritual. Ia meletakkan tanah di atas piring, menuangkan air dari 7 sumber, dan menaburkan kelopak bunga kantil di atasnya. Lalu, ia mulai menggumamkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno, suara paro, dan bergetar. Asap dupa memenuhi ruangan, membentuk bayangan-bayangan aneh di dinding. Dia, Mbah Warsini berkata, "Ini akan membuka mata batinmu. Kau akan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Jangan takut, kuatkan hatimu." Saat Mbah Warsini selesai, dia merasakan sensasi aneh. Dunia di sekelilingnya tampak lebih jelas, seolah ada lapisan tipis yang tersingkap. Ia bisa melihat benang-benang tipis berwarna hitam yang melilit Banyu, menjulur dari tubuhnya menuju ke arah rumah Arumdalu. Itulah benang sihir yang mengikat suaminya. Malam itu, di bawah lindungan rumah Mbah Warsini yang tenang, dia merasa sedikit lega. Ia telah menemukan harapan. Meskipun jalan yang terbentang di depannya masih gelap dan penuh bahaya, dia tahu ia tidak sendiri. Ia memiliki Mbah Warsini dan keyakinan bahwa cinta sejati akan mampu melawan kegelapan apapun. Singkat cerita, dia sudah kembali ke rumah. Dia langsung menyusun rencana besok dia harus menemui Arumdalu. Keesokan malamnya, dia memberanikan diri kembali ke rumah Arumdalu. Kali ini ia tidak mengendap-endap. Ia menerobos masuk. Arumdalu terkejut melihat dia. Mata merahnya memancarkan amarah. "Kau berani datang lagi?" desisnya, suaranya terdengar seperti bisikan ular. "Kau tak akan bisa melawan." Dia melihat benang-benang hitam itu semakin banyak melilit Banyu. Banyu tampak semakin kurus dan pucat, seolah jiwanya dihisap perlahan. Dia mengeluarkan ramuan yang diberikan Mbah Warsini. Ramuan itu berupa bubuk halus dari daun sirih dan bawang putih yang telah ditumbuk halus. "Ini untuk mengusirmu," teriak dia, melemparkan bubuk itu ke arah Arumdalu. Arumdalu menjerit kesakitan. Tubuhnya mengepulkan asap hitam dan bau busuk yang menyengat memenuhi ruangan. Ia mencoba menyerang dia, jari-jarinya berubah menjadi cakar tajam yang panjang. Tapi dia tak gentar. Ia teringat pesan Mbah Warsini. Sihir pelakor dapat dipatahkan jika cinta dan keyakinan lebih kuat. Dia mengeluarkan liontin perak yang selalu ia pakai. Hadiah dari Banyu saat mereka menikah. Ia mencengkeramnya erat, memusatkan seluruh cintanya pada Banyu. "Banyu, pulanglah, aku mencintaimu." Saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Benang-benang hitam yang melilit Banyu mulai putus satu persatu. Banyu terbatuk-batuk, matanya mulai berkedip, seolah baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Arumdalu menyadari kekuatannya melemah. Dengan geraman marah, ia menghilang dalam kepulan asap hitam, meninggalkan bau belerang yang menyengat. Banyu tersadar sepenuhnya. Ia menatap dia dengan bingung. "Dia, ada apa ini? Aku tidak ingat apa-apa." Dia memeluk Banyu erat, air mata kelegaan membanjiri pipinya. "Kita pulang, Mas, kita pulang." Sejak kejadian itu, Banyu perlahan pulih. Namun, dia tahu bahwa bekas luka dari sihir pelakor itu akan selalu ada. Arumdalu mungkin telah pergi, tapi bayangannya tetap menghantui mereka, mengingatkan mereka akan betapa rapuhnya kebahagiaan jika tidak dijaga. Dia dan Banyu kembali menjalani hidup seperti biasa, namun ada perubahan mendalam di antara mereka. Banyu menjadi lebih perhatian, lebih menghargai dia, seolah ia baru menyadari betapa berharganya dia. Mereka berdua tahu cinta sejati adalah perisai terkuat melawan segala bentuk kejahatan, bahkan sihir tergelap sekalipun. Namun, mereka juga tahu, di sudut-sudut gelap kota, Arumdalu mungkin masih berkeliaran, mencari mangsa berikutnya, menebarkan benang-benang sihir pelakornya, siap menghancurkan rumah tangga lain. Dan dia tahu ia harus selalu waspada,
karena kegelapan bisa datang kapan saja, dalam wujud apa saja.